dan terus digosok-gosok dan pastikan posisinya harus tepat dan dilakukan secara terus-menerus. Dan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah jadi seperti ini ya. Dan ini saya pastikan warnanya sangat mengkilap dan saya jamin hasilnya sangat maksimal. Seperti ini kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya, para pemula kaligrafi dari lem tembak? Yang perlu disiapkan yaitu satu triplek yang ukurannya paling tipis, sekitar 2 mili, dan tidak pula dikasih lem kayu seperti ini. Dan itu yang di atas warna hitam tentunya teman-teman harus tahu ya, itu adalah kain blue true. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, tentunya tidak asing lah bentuknya seperti apa dan teksturnya itu seperti apa. Dan mungkin trik untuk meratakan lem itu banyak caranya. Mulai dari kuas, mulai dari tangan, mulai dari seperti saya ini menggunakan kayu. Dan tentunya ini bukan semua orang bisa lah untuk melakukannya. Akan tetapi saya hanya ingin menunjukkan trik saya. Dan saya sama sekali tidak bertujuan untuk menggurui teman-teman semuanya. Sekali lagi, saya tidak hanya, mohon maaf, tidak bertujuan menggurui teman-teman. Saya hanya ingin sharing. Silakan diambil manfaatnya dan buang negatifnya. Dan saya lebih menghadapkan ini adalah tontonan saja, hiburan. Jangan dianggap ini seperti pelajaran, tidak. Ini hanyalah hiburan semata. Jadi kalau tidak ada manfaatnya, ya anggap saja ini hiburan. Dan ini posisi sudah saya tempelkan seperti ini, akan tetapi belum terbentuk pola penulisan. Dan saya sarankan bagi para pemula seperti saya ini, untuk tahapan awal saya sangat menyarankan untuk menulis jangan yang berat-berat terlebih dahulu, seperti Yasin, ayat kursi ukuran 50 kali 1 meter. Jangan. Yang ringan-ringan dulu. Nantinya saya pribadi akan menuliskan lafaz Muhammad. Mungkin di tayangan depan teman-teman sudah melihat hasilnya seperti itu. Jadi untuk melancarkan dalam proses penulisan, alangkah baiknya teman-teman itu melatih dengan yang ringan-ringan, seperti huruf alif, huruf wawu yang sulit, huruf ba, seperti itu dulu. Nanti kalau sudah begitu menguasai tekniknya, walaupun belum rapi seperti saya ini, belum rapi sama sekali, masih jelek sekali. Bahkan ini murahan ya, tak pantas lah untuk dipamerkan lah. Baru masuk ke lafadz, minimal lafadz Allah maupun Muhammad. Ini untuk penulisan pola saya menggunakan pensil ya, seperti ini. Silakan kalau mau pakai kapur, pakai apa silakan. Ini hanya teknik saya. Dan saya menyiapkan alat lem tembaknya. Saya sarankan yang memiliki on off ya, seperti ini. Mari kita mulai menembaknya dengan perlahan dan pastikan posisinya lem tembaknya sudah benar-benar panas.
Dan saya pribadi heran, banyak yang bertanya kepada saya. Padahal di setiap video saya sudah menjelaskan dengan detail, sedetail mungkin. Apakah mereka tidak menonton ataupun ya sekedar entahlah. Jadi mereka banyak yang bertanya seperti ini, "Bang, itu saya sudah membuat kok bergelembung. Apakah ukurannya memang salah wattnya ataupun apa? Tolong bang dijawab." Oke, saya jelaskan kembali lagi. Mungkin teman-teman yang belum tahu, kebanyakan para pemula itu membelinya salah. Dalam arti salah kenapa? Nih dengarkan ya teman-teman semuanya, kawan-kawanku. Semua alat lem tembak beserta isinya tidak semuanya mendukung untuk membuat kaligrafi, terutama kaligrafi yang terbuat dari lem tembak. Jadi ada beberapa bahan ataupun merek yang mendukung maupun yang sangat-sangat tidak mendukung. Di antaranya mungkin ini versi saya ya. Saya tekan lagi, ini versi saya, mungkin versi orang lain atau penggiat kaligrafi dari lem tembak lain itu berbeda. Tapi sejauh saya menggunakan alat saya, itu saya menggunakan ukuran 60 watt. Dengarkan ya, 60 watt. Mungkin ada orang yang mengatakan minimal 100 watt, minimal 80 watt. Enggak, menurut saya ini minimal itu menggunakan 60 watt bisa. Kenapa saya menggunakan itu? Kalau memang 100 watt itu baik, oke, saya akan jawab pertanyaan itu. Karena pertimbangan saya itu terhadap tegangan listrik. Jadi karena saya istilahnya ngirit listrik, ya saya pikir-pikir pakai 60 watt sajalah daripada 100 watt. Nanti terlalu makan biaya listrik. Akhirnya saya putuskan 60 watt dan ini hasilnya seperti ini, tidak bergelembung. Dan mungkin kalau masalah seperti bola-bola itu, benang-benang seperti itu, semua seperti itu saya jamin. Mau yang 60 watt maupun yang 80 watt maupun yang 100 watt, semuanya sama, terkecuali mereka yang sudah mahir. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti ini. Bagi para pemula yang mau membeli alatnya beserta isinya, itu dicari informasinya terlebih dahulu, jangan asal beli. Fatal kalau asal beli. Dan saya pribadi silakan yang berkenan untuk membeli alat, saya pribadi menyediakan. Dan saya menjual persis seperti saya apa yang gunakan. Lebih saya sarankan kalau mau beli yang 100 watt, kalau memang tegangan listrik teman-teman itu ada dan tidak istilahnya tidak terpaku dengan biaya listrik, silakan pakai 100 watt, itu sangat baik menurut saya. Tetapi kalau pertimbangannya listrik seperti saya, ya pakai 60 watt saja, karena pun 60 watt itu hasilnya seperti ini. Terus yang kedua, pertimbangannya itu pada isi lem tembaknya. Ada beberapa merek yang tidak mendukung, bahkan tidak bisa untuk membuat kaligrafi, dan ada pula merek yang sangat mendukung. Nah, silakan dipelajari teman-teman semuanya. Dan saya mau memberitahukan, silakan kalau teman-teman mau belajar, mau sharing, saya membuka kelas khusus. Saya akan membimbing kalian. Saya jamin benar-benar sampai mahir. Dan kalian akhirnya akan mendapatkan peralatan itu semua. Dari mulai alat lem tembak, isinya, pewarna maupun kain, bahkan saya kasihkan polanya. Dan pula nanti ada sesi pertemuan berapa kali kita rembuk lagi. Silakan di WA saja. Silakan, ini ada media sosial yang lain, ada Instagram, silakan dikunjungi saja. Silakan yang berkenan untuk subscribe juga, silakan di subscribe channel ini. Dan saya tidak memaksa. Karena apa? Karena ini hanyalah sebatas hiburan, ini nggak ada manfaatnya bagi saya. Artinya apa? Ini dibandingkan mereka yang sudah master, saya masih baru pemula seperti ini.
Jadi saya lebih menyarankan ayo belajar bareng. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman semuanya, tapi kalau memang ayo pingin belajar, ayo. Dan ini hasilnya ketika sudah dikasih warna seperti ini. Ya silakan di komentar, maupun teman-teman yang ingin membeli atau request tulisan apa silakan di komentar. Atau bisa sharing, itu ada nomor WA di dalam deskripsi, silakan di WA saja. Saya akan berusaha untuk membalas apa yang ditanyakan teman-teman semuanya selama saya masih bisa. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak sopan, mungkin penjelasannya bulat atau tidak mudah untuk dicerna, saya mohon maaf, karena pun saya ini masih dalam proses belajar menulis, belajar cara menyampaikan sesuatu, jadi mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.